Oke kawan-kawan, selamat siang. Jadi kali ini kita nggak main ketapel ikan guys, karena biasalah ya, waktu dan hujan terus di Medan. Jadi hari ini kita mau berbagi informasi guys, berbagi informasi tentang reel yang saya gunakan ya beberapa waktu ini. Dan juga saya akan review nih alat-alat ketapel ikan yang selama ini saya pergunakan. Saya akan jelaskan nanti sedikit ya perbedaan menggunakan gulungan manual seperti ini dan menggunakan reel. Serta ini nih keunggulan dan kekurangan reel ketapel ikan seperti ini. Oke, saksikan terus guys video ini guys. Semoga nantinya informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi sebelum niat untuk membeli reel seperti ini ya, sebelum membeli ini semoga teman-teman dapat mempertimbangkan gitu. Oke, saksikan terus videonya. Oke, jadi guys, jadi sebelum saya mereview ya satu-satu peralatan yang saya pergunakan untuk ketapel ikan, jadi saya mau tunjukkan ini dulu guys. Saya mau tunjuki ini gulungan manual yang sudah lama saya pakai ya. Jadi ceritanya ini saya sudah main ketapel ikan udah hampir 3 tahun guys. Udah hampir lah 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. Inilah gulungan pertama saya. Ini saya buat sendiri ya. Saya buat sendiri model jepit. Jadi saya udah lama main ketapel ikan guys. Cuman untuk di channel ini baru inilah ya kan ditunjukkan gulungan ini. Hari ini saya buat sendiri. Kemarin pakai paku nih ya. Pakai paku saya gerinda ya. Saya buat sendiri. Paku 7 inci kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini masih bagus guys, masih bisa dipergunakan. Untuk frame ketapelnya udah patah guys, ini udah saya buang. Ini sebenarnya masih bagus, namun sekarang kita beralih ke sini ya guys, ke gulungan manual. Jadi sebelumnya kita juga pakai gulungan manual seperti ini. Jadi modelnya seperti ini ya, dia main jepit gini, tekan, ditarik dan dilepas. Itu ya, simple dia ya. Untuk gulungan manual ini saya biasanya pakai PE yang diameternya kecil ya, antara 20 sampai 23. Lebih sering sih saya beli yang 23, yang murah-murah aja guys. Untuk gulungan manual seperti ini yang harga-harga 15.000 sampai 20.000 aja PE-nya. Jadi biasanya saya pakai ini nih. Saya pakai yang 5 mili, nggak jelas ya. Buram dia. Saya pakai yang 5 mili. Saya juga punya nih guys, saya punya yang model seperti ini juga, saya punya yang 6 mili dan ada juga nih yang 6 mili nih. Nah, kenapa saya lebih suka pakai yang 5 mili? Salah satunya itu karena yang ini lebih ringan. Nah, jadi powernya itu pastinya lebih kencang dia saat kita lepaskan ya kan. Itu keunggulannya yang saya suka, lebih ringan dan seringkali tembus ini guys pada target. Tuh nilai-nilai babon 55 jari full pun gitu tuh tembus nih. Ini keunggulannya ya, makanya saya sering pakai yang kecil karena powernya lebih besar. Oke ya. Oke, ini gulungannya ya. Nah, untuk ketapelnya guys, ini ketapel saya ini ada 3 kemarin, 1 rusak dan ini yang masih ada. Ini biasalah di ketapel murahannya nih guys, dari bahan besi campuran. Jadi kita nggak mau bahas material ya, kita nggak mau bahas materialnya, kita mau bahas tentang keunggulannya nanti dan apa-apa aja alat yang digunakan. Ketapelnya seperti ini yang kecil ya, kuat nih guys. Untuk karet, jadi untuk karetnya ini saya lebih suka pakai yang size 20-50. Jadi nggak terlalu lentur, nggak terlalu berat ketika ditarik.
nggak terlalu lentur kali deh guys, nggak terlalu berat juga. Jadi makin tinggi nanti size-nya makin berat deh ya, makin kuat. Tergantung selera ya guys. Namun saya pakai yang 20-50 untuk karetnya. Untuk mata pasarnya tadi udah ya. Lebih suka pakai yang 5 mili. Nah ini reel rektapel ikan JG25. Jadi saya tidak mau bahas material ya. Ini dari apa ini ya, kaleng ini ya. Kaleng kuat sih. Namun gini deh guys. Jadi selama kurang lebih 2 minggu lebih ya kita menggunakan reel seperti ini. Jadi perbedaannya itu satu guys. Perbedaannya itu di power. Nah, satu itu di power. Jadi menurut saya ya, ini menggunakan PE standar ya. Menurut saya itu lebih kencang guys, lebih kencang kita menggunakan gulungan manual ini, powernya. Di jarak kalau menggunakan ini nih, di jarak 12 sampai 15 meter kita menggunakan yang manual gini, ikan nila tembus guys, tembus. Namun selama 2 minggu saya pakai reel seperti ini, susah kali tembusnya kalau di jarak-jarak seperti itu. Jarak 10 meter sampai 15 meter susah tembusnya. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi itu pengaruh benangnya. Bisa jadi pengaruh benangnya atau posisi tangan saya yang kurang pas. Namun itulah ya pengalaman saya ya. Karena saya di sini masih memakai apa nih? Masih memakai ya, standar pabriknya. Jadi ini benangnya cukup besar nih guys. Ini kalau nggak salah berapa nih, ukuran 0,30 lah, diameter 0,30 ke atas nih, besar. Mungkin ini salah satu yang mempengaruhi power itu berkurang. Nah, mungkin nanti kalau rusak ini nanti benangnya mungkin saya ganti ya. Saya sudah siapkan juga sih, saya sudah siapkan untuk senar pengganti nanti ini. Saya sudah siapkan ini PE 0,20 mm ya. Jadi kita pakai yang ini aja dulu. Jadi selama saya pakai ini, itulah kekurangannya ya, powernya kurang dan berat. Dan satu lagi ya, jadi sebelum teman-teman itu mau niat beli reel seperti ini, terkhusus untuk reel JG25 ini ya, kalau yang lain saya kurang tahu juga. Jadi ini kekurangannya guys, kekurangannya itu satu itu bising. Nah, jadi ketika kita strike gitu, narik ikan, bising gini bunyinya nih guys. Dengar kan? Nah, itulah bisingnya pakai reel ini. Jadi saya kadang kurang nyaman juga, terlalu bising. Dan ketika kita menarik ikan itu, terkadang nggak kuat guys ketika kita gulung. Nah, ketika kita gulung itu nggak kuat. Nah, jadi sebelum sampai kita tarik itu ikan, jadi mau nggak mau terkadang saya tarik aja talinya tuh. Nah, saya tarik talinya karena lama. Kalau kita gulung tarik ikan pakai gulungan ini, waduh lama kali. Nah, jadi kita tarik langsung pakai benang-benangnya ya, sama benang-benang kita tarik. Itulah kekurangannya nih. Saya rasa ini untuk menarik ikan kurang dan terlalu bising menurut saya. Nah, jadi ini mungkin jadi pertimbangan ya untuk teman-teman yang mau beli reel seperti ini, terkhusus yang saya gunakan ini, itu menjadi pertimbangan. Kalau bisa carilah atau searching untuk reel yang senyap gitu. Ini terlalu bising reelnya guys, betul. Ketika ditarik nanti inilah. Mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya mungkin pernah dengar ya, sering mendengar suara bising seperti ini ya. Gitu deh kira-kira. Oke, jadi itu aja yang bisa kita bagikan ya. Jadi untuk teman-teman, untuk yang hobi-hobi main ketapel ikan mungkin tahu lah ya, tahu apa yang mau dilakukan. Dan satu lagi ini saya lupain ya, saya menggunakan ini apa namanya nih, tripod. Saya menggunakan untuk merekam video, saya
menggunakan tripod di kepala. Ingat ya, di kepala ya, bukan di leher atau di dada. Ini tripodnya udah lama juga ini guys, udah ada hampir 3 tahun juga ini, udah lama. Oke, mungkin itu aja ya guys ya, yang bisa saya informasikan untuk pemain ketapel pemula ataupun yang mau niat membeli reel. Carilah reel yang bagus dan menurut Anda itu nyaman ya. Ini mungkin terlalu bising. Dan satu lagi nih guys, ini nggak kuat bautnya nggak kuat nih. Ini baut standarnya udah lepas kemarin waktu saya main ketapel kan, copot lepas, jadi udah saya ganti dengan baut asalnya, udah lepas, jadi gampang lepas ya. Jadi sering diperhatikan sebelum main ketapel, diperhatikan bautnya diperketat supaya jangan lepas. Ini saya udah hilang nih guys, diganti sama yang lain. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya selama ini tuh karet ketapel udah terjawab semua ya guys ya. Jadi untuk trik bermain ketapel ikan mungkin di video berikutnya lah ya, trik bermain ketapel ikan ataupun cara agar tangan ini tidak kena pasar ya, tidak kena sujennya ini ya. Ada triknya guys, ada triknya supaya jangan kena kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan ya untuk teman-teman. Semoga yang ingin main ketapel ikan itu ya bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Mondan, salam positif guys.